Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali dengan kami dari tim Maulana Purwakarta. Seperti biasa, kami mendoakan untuk konten request untuk pengobatan. Juga alhamdulillah kali ini kami kedatangan tamu Kang Andi. Beliau datang ke sini intinya ada keluhan sakit. Katanya sudah hampir 10 tahunan ya Kang, hampir 10 tahunan dia merasakan sakit, sudah berobat kemana-mana ya, dokter atau segala macamnya sudah pernah dilakukan, sampai sekarang sakitnya masih terasa. Dan kita di sini mudah-mudahan akan juga mencoba untuk mudah-mudahan kita nanti akan coba untuk tarik dari sisi baiknya, mudah-mudahan ada solusinya untuk penyakitnya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesembuhan, terutama maksudnya Allah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan dengan hasilnya mobilisasi ini dilancarkan dan ya, kita berdoa sama-sama, dibantu untuk kedua doanya, mohon doanya untuk seluruh semuanya, para sahabat semuanya, dan doanya juga mudah-mudahan Kang Andi pasien kita kali ini dengan izin Allah, dengan izin guru kami semua, beliau Sang Yang Cahaya Nirwana, beliau diberikan kesembuhan dengan wasilannya mobilisasi ini. Jadi kita mulai saja. Allah SWT penyusup baik yang ada dulu atau penjagaan memang masyarakat dan dalam tubuh pasien tidak dan coba dipegang ini anu terasa sakitnya gimana, nah itu pegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab sakit yang ada di dalam untuk kepala orang ada tempat bersama untuk orang yang gampang sekolah dalam jasad Allah dapat berlatih keluar saya bicara dengan siapa ini? Saya bicara enggak? Ya, buka. Saya bicara. Wah. Dari golongan apa sampean? Hodam. Apa? Hodam. Ya, saya tanya dulu. Dari golongan apa? Jin. Golongan jin. Sampeannya ada dalam tubuhnya orang ini? Bukan. Dari mana? Oh, yang dari itu, batu itu. Kenapa yang ada? Kenapa sampean yang masuk? Apa sampean bisa menjelaskan tahu apa yang sedang dialami orang ini? Saya hanya titipan. Hanya titipan. Ya, maksud saya sampean tahu apa yang sedang dialami orang ini? Tahu. Oh, berarti sampean yang ditarik masuk sini, yang ketarik. Oh, udah nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu dari golongan apa? Golongan jin.
macan. Nah, sekarang saya tanya, apa yang kamu ketahui dengan orang ini, dengan sakitnya? Sakit kepala, panas di kepala. Dia sudah lama Sudah lama bagaimana? mengidap penyakitnya. Saya hanya disimpan saja. Kamu disimpan di batunya apa? Di batunya. Di batunya. Iya, yang saya tanya itu apa penyebabnya sakitnya orang ini itu, terutama yang ada di kepalanya ini itu apa? Suruhan orang Dia pernah melaksanakan amalia, tapi tidak nyampe. Gitu. Itu yang kamu ketahui. Iya, Tahu semua enggak kamu? ada berapa biji di kepala. saya tidak tahu semua. Kalau tidak tahu semuanya, sudah kamu diam dulu. Saya urusannya sama yang ada di kepalanya itu, ya. Nanti kita ngobrol lagi, ya. Kalau misalnya kamu ada perlu sini, yang apa-apa nanti kita ngobrol lagi, ya. Udah diam dulu. Semoga yang ada di kepalanya, penyebab sakit ada di kepalanya. Berapa pengpen Tuhan bisanya menghalangi semuanya kepala jasadnya kepala Allah. Oh, Dari golongan apa sampean? Nderowo. Genderuwo. Sampean yang ada di dalam kepalanya orang ini? Hah? Iya, Jangan bohong ya. Saya minta kalau bohong semua tubuhnya. Yang ada di kepalanya. Benar ya. Itu bisa ada di situ itu bagaimana ceritanya? Suruhan orang Coba diceritakan. orang ini pernah masuk hutan, tidak permisi. Pernah masuk hutan tidak permisi. Terus hubungannya dengan sampean itu bagaimana? Saya keganggu. Terganggu. yang di hutan mana? Terus masuk ke dalam tubuhnya. Iya, Berapa banyak Di kepala ada berapa biji? teman-temannya? banyak. Banyak. Nah, orang ini kalau di bangsa kita manis, gampang dimasuk. Gitu. Berarti sampean ini nggak ada hubungannya dengan yang tadi. Enggak. Yang tadi simpenan. Simpenan. Terus yang pertama dikeluarkan itu Masih ada. masih ada. Berarti masih masih ada ikatannya dengan mereka. Ada. Sekarang sampean misalnya ada di kepala itu bentuknya apa? Yang menyebabkan sakit itu bentuknya apa? Bentuk benjolan. Benjolan. Itu kepalanya diapain? Kamu apain? Saya rusak. Hah? Rusak. Dirusak. Dirusak pembuluh darahnya. Rusak pembuluh darahnya.
Terus apa lagi? Ada dari kalangan yang lain Banyak. banyak puluhan orang. Ada. Ada yang nyimpan juga. Kira Ada yang nyimpan juga. ya sengaja ditubahnya lewat air minum. Terus lewat apa lagi? Udah, sekarang ceritanya begini aja. Ini kan orangnya kesini minta tolong. Ya intinya beliau ini pengen sembuh, itu aja. Kalau memang itu benar ulah sampean, ya semuanya dikembalikan lagi, diambil lagi. Kenapa? Sudah, biarkan. Hah? Biarkan. Biarkan bagaimana? Biarkan. Dia menderita. Nah sekarang urusannya sama sampean itu apa? Karena itu tempat makan saya. Ya tempat makan kamu. Maksudnya urusannya sampean bisa ada di situ itu selain tadi yang diceritakan itu apa? Ada tugas. Ada tugas. Terus kamu ditugaskan. Kan tadi ngomongnya katanya di hutan. Yang benar yang mana? Saya diambil dari hutan. Oh, Diambil dari hutan. itu nasi. Berarti kamu diambil dari hutan. Dimasukkan gitu. Ya, itu tadi. Kalau memang benar itu ulahnya kalian semua, bisa semuanya selesai, tidak ada lagi, keluar semuanya. Masih ada yang ngejagain dari leluhurnya. Maksudnya ngejagain bagaimana? Tidak akan selesai meskipun saya bisa keluar dari tubuh dia. Ada yang lebih dari saya. Gitu. Maksudnya yang paling berkuasa di tubuhnya, Ya, di luar apa di dalam? dalam Di dalam tubuhnya. tubuhnya. Itu dari mana? Jantung. Itu dari mana? Puluhan orang. Bagaimana? Yang saya tahu itu dari leluhurnya sengaja Sengaja simpan di dalam tubuhnya. disimpan. Sebenarnya ada niat baik untuk menjaga dirinya. Tapi Tapi kenapa? kan menjaga dirinya. Ia ilmu. Yang menyimpang. Nah, oke, sekarang kan masalahnya, urusan di sini itu masalah soal penyakitnya. Ya, soal yang sakitnya itu. Nah, maksud kami di sini itu, kenapa kami misalnya memanggil sampean? Kalau memang benar sampean yang menyebabkan sakit itu ya jangan dilakukan lagi, dihentikan. Itu maksudnya. Ya intinya pengen sembuh orangnya begitu.
Bisa saya tarik. Bisa sampai Bisa. tarik. Tapi Kenapa? kalau dia masih menyepelekan amalan-amalannya, lagi dimasuki oleh apapun. Jadi sebenarnya sampean itu dikirim. Betul, saya dikirim. Saya untuk merusaknya. Sel saraf otaknya. Yang mengirimnya orang mana? Saya tidak akan menyebutkan namanya. Tapi dia pasti merasakan. Apakah dia pernah bikin sakit hati orang? Makanya saya ditugaskan oleh dukun yang memutus saya. Gitu. Itu saya aja apa satu keluarga? Kalau untuk menyerangnya hanya Anda saja, tapi efeknya pasti keluarga Anda. Maksudnya yang jadi targetnya itu siapa? Orang ininya atau keluarganya atau ayahnya atau ibunya? Sebenarnya keluarganya dia, Targetnya keluarganya. cuma dia yang paling manis, Dia yang paling manis. enak untuk dirusak. Kenapa enggak ke yang ditargetkan? Banyak pengikutnya, Banyak pengikutnya. banyak penghalang. Udah kalau gitu kan intinya ya kami tidak tahu untuk masalah-masalah keluarganya. Intinya kan orangnya datang ke sini itu mengeluh masalah penyakitnya, pengennya sembuh, itu aja. Dan tadi kalau memangnya ulah kalian yang menyebabkan sakitnya, itu tadi yang saya minta itu, hanya itu saja. Tapi tugas saya belum selesai. Emang mau sampai kapan kalian tugas? Sampai keluarganya hancur. Sampai keluarganya hancur. Kamu ditugaskannya seperti itu sama dukunnya? Ya, Gitu. Udah dipanggil aja dukunnya yang nyuruh kamunya ke sini. Kamu terkunci, tidak bisa keluar sebelum dikeluarkan. apa yang dia rasain? Dengan siapa? Ini bukna panjang, dana botak, bongkok. Dari mana ini? Jauh. Jauh di mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Jangan bohong.
Jangan bohong. Jujur aja, jujur. Abah di mana? Pesisir lautan. Lautan mana? Pesisir lautan mana? Daerah kulon. Kidul. Daerah kidul. Pesisir laut kidul. Enak. Usah seberapa tahun? 100 tahun. Ayeuna masih aya. Aya naon? Naon aya awakna. Abahna masih aya. Abah yang di mana? Di alam mana? Gitu geus eueuh. Abah inget keneh teu basa 10 tahun ka tukang pernah ngagawean hiji keluarga anu aya di daerah Purwakarta. Masih inget nggak? Apa tuh dan? Ya namanya. Apa nanya kalau naon? Hah? Apa nanya kalau naon budak eta? Bapak nanya kalau naon? Kan jadi ka bapak na maksudna Abah rumah satu. Bukan aing teh ka keluargana, ka bapana heula ieu teh. Oh, gitu maksudnya. Tapi masih ingat. Ingat. Ya. Tapi benar iya ulah sampean. Hah? Menang urang, ngagawean urang. Nah aja. Dikumahakeun. Oh iya sih. Biusian. Kita garau baik. Gitu. Ya guys, awal kembali ke alam itu. Kamu sini, tampil. Nah, tadi kan saya tanya, ini kalau memangnya benar, ulah sampean, itu diambil kembali, gitu aja. Diganti kunaon? Hah? Diganti kunaon? Yang diganti kunaon? Pantas kita tempat darurat. Tuh. Muslimnya kegampang gantian anak. Muslim. Muslim naik heula karak di bejaan. Kenapa? Nya ngeunah, pasina ngeunah. Moal ngajakan teu ngeunah. Maksudnya supaya didinya salamet, terus si akang oge salamet, tinu pangaruh didinya. Apa yang dikirim ke gunungan didinya sarua ke alam didinya? Hah? Jadi budak-budak iblis. Hah? Cuma kana Muslim ya. Ayo. Ya, bukan ada. Allah kan Allah sudah Allah Subhana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu. Ikutin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma masukkan turun cahaya masukkan tingkat kembali kita semuanya cukup kebenaran kata Allah. Gimana rasanya? Hah? Mana? Nah, ayeuna urusan dahar gampang. Yang penting jadinya kamu tanggung jawab dulu atas apa yang kamu perbuat sama orang ini. Penyakit-penyakit yang kamu buat, yang ada di kepalanya ataupun teman-teman kamu dari seluruh tubuhnya, semuanya teman-temannya diambil. Yang dari golongan kamu atau apapun itu yang ada di dalam tubuhnya, termasuk semua yang dari leluhurnya juga semua yang dikeluarkan. Kuatannya bertambah, ilmunya. Seberapa kekuatan yang ada di dalam. Yang ada di kepalanya semua yang penyakit-penyakitnya, belakangnya, di telinga, apapun itu yang ada di kepala semua dibersihkan, termasuk efek-efeknya semua yang dibersihkan, kotoran-kotoran kamu juga semua dibersihkan. Semua teman-teman kamu yang ada di dalam tubuh itu, hodam-hodamnya semuanya, hodam-hodam amalan, hodam-hodam ilmuannya juga semuanya dikeluarkan tanpa terkecuali. Hodam-hodam leluhur juga semuanya dikeluarkan. Tidak ada yang bisa bersembunyi, semuanya terlihat jelas, semua terlihat jelas. Harus keluar semuanya. Dikumpulkan di sini, jangan dibuang, dikumpulkan. Semua terkumpul. Semua dikumpulkan, tidak yang bisa lari semuanya. Termasuk yang ada di benda-benda pusakanya, di batunya juga semuanya ambil, kumpulkan semua. Emosinya pertama Allah. Semuanya ambil, dikumpulkan. Yang ada di rumahnya semuanya. Benda-benda yang ada di rumahnya, yang ada isinya, ada hodam-hodamnya, semuanya diambil. Tembus semua penyakit, tembus. Energinya tembus. Udah, semua. Udah, dimesinkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu saya tanya, sebenarnya yang ada di dalam kepalanya itu apa? Yang membuat sakit itu apa? Yang bikin sakit kepalanya itu apa?
sel-sel di otaknya rusak. Sel-sel di otaknya rusak. Iya. Tuh yang benjolan-benjolan itu apa? Ya, itu ulah kami juga. Hah? Ulah kami juga. Iya, ya. Jadi gumpalan lemak. Menjadi gumpalan lemak. Nah, sekarang untuk penyembuhannya bagaimana itu? Lambat laun pasti akan benci. Pasti akan. Asalkan buang semua. Coba tanyakan yang ada di dalam lemari. Yang ada di dalam lemari. Oke, untuk itu. Tapi intinya sekarang ini untuk penyakitnya itu bagaimana? Itu saja yang butuh kejelasannya. Iya. Untuk penyakitnya saya Buang. Tapi efeknya aku masih terasa. Sakitnya masih terasa katanya. pasti saya bilang ada sel-sel yang rusak. Itu akibat ulah medis juga. Ulah medis juga. Ya, sekarang ya kan kamu yang menyebabkan sakitnya. Tentu kan kamu tahu solusinya, Oh ya, obatnya. Itu maksud saya. sama saya sudah bilang kalau menjalankan amalnya harus pada tetap satu. Satu. Selesaikan satu. Kerjain dengan ikhlas. Itu. Jadi untuk kelanjutan yang sakit di kepalanya itu masih ada efeknya. Pasti masih ada obatnya. Itu dari obat-obat medis. Obat medis. Ya maksudnya itu akan hilang nggak? Lambat laun hilang. Lambat laun hilang. Biar cepat. Oke. Biar cepat hilang. Gimana? Selain itu, apakah ada yang lain di dalam tubuhnya? Jantung. Di kepala masih ada. Sudah saya bersihkan. Sudah dibersihkan semua yang ada di dalam tubuhnya, Dari termasuk dari leluhur-leluhurnya. termasuk dari Itu. Nah, mungkin untuk saat ini sampean punya solusi untuk orangnya harus bagaimana tuh caranya. beribadah yang jangan banyak melamun. Selain itu Jagai keluarga. Ubah sikap Anda. itu kalau misalnya dari sisi medisnya mungkin atau misalnya urat-uratnya atau apa, coba dicek apa yang kamu lihat, yang sampean lihat, coba. Karena dia terjerumus pakai obat. Akibat persis-persis yang begini. Coba berusaha untuk diambil, coba. Saya usahakan.
Dicek lagi tubuhnya, coba diambil lagi yang ada dalam tubuhnya. Udah. Pasti efeknya masih ada karena bekasnya saja. Tapi penyebabnya Sudah saya cabut, sudah saya hilangkan, terus bekas-bekas kamunya juga. sudah saya bersihkan. Terus untuk urat-urat sarafnya atau apapun itu yang rusak, itu semua dikembalikan lagi, dibentuk lagi, dinormalkan lagi. Silakan. Semua saluran-saluran darahnya atau apapun itu urat-uratnya sesuaikan lagi dengan semula, kembalikan lagi seperti semula sebelum kamu rusak. Semua. Semuanya yang ada di kepala, yang ada di jantung, di hati, di limpa, di paru-parunya juga, dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya dinormalkan lagi, aliran-aliran darahnya semuanya, kotoran-kotoran yang pernah kalian buat di dalamnya yang menyumbat semuanya dibersihkan. Nah, sekarang misal saya tanya, kalau misalnya sudah dibersihkan di dalamnya, terus kalau misalnya pakai obat-obat medis itu sekarang bagaimana? Apa ada reaksi? Apa ada pengaruh? Pasti ada. Pasti ada. Bisa dijalani. Bisa. Asal sesuai dosis. Betul. Udah, kalau gitu terima kasih. Kalian ini udah ada berapa ini semuanya? Ratusan. Ini dari apa? Dari kiriman yang tadi. Emang ada berapa banyak kiriman yang masuk ke dalam tubuhnya? Ada berapa banyak dukun yang ngirim ke dalam tubuhnya? Ada 5. Semuanya ada 5. Iya. Cuman bos sampean udah nggak ada. Udah, kalau gitu terima kasih. Jadi intinya sekarang kan kalian udah muslim, tidak boleh lagi melakukan hal-hal seperti ini, ya. Udah, sekarang waktunya untuk beribadah kembali,
jalankan semua amalia-amalianya, semuanya sudah lengkap di situ. Kalaupun misalnya kamu tadi cita-citanya pengen makan banyak makanan di sini, tinggal ngambil ya, ikut sama yang lain. Kalau misalnya di sini ada pengajian ataupun ada apapun itu kalian ikut, ada zikiran kalian ikut, tinggal sama yang lain. Nah kalau gitu silahkan, mau keluar mau keluarkan, silahkan. Kang, Kang. Alhamdulillah, proses tadinya udah selesai. Ya, mudah-mudahan dari apa yang terjadi di medianisasi ini, ya setidaknya sedikit memberikan keringanan bagi Kang Hendy ini. Ya, tetap yang namanya sembuh itu adanya dari Allah, adanya atas izin Allah. Bagaimanapun kita berusaha kemanapun, kalau misalnya Allahnya belum ada izin untuk penyembuhan, tetap saja. Jadi kalau seperti itu bagaimana caranya? Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Apapun itu kalau sesuai dengan apa yang Allah tatangkan kepada kita, apa yang Allah turunkan kepada kita, ya melalui Rasulnya, melalui utusan-utusannya, itu yang kita dijalankan, insya Allah semuanya selamat. Apalagi ya setidaknya apa yang kita lakukan itu menyimpang itu. Jadi semuanya itu, ini semua itu ya tanda atau bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini kalau kita sadar itu seperti itu, kasih sayangnya Allah agar apa? Agar kita kembali. Karena yang namanya orang dikasih peringatan itu karena kesalahan. Tanpa mungkin orang punya kesalahan itu dikasih peringatan sama Allah. Dan peringatan Allah itu beda dengan peringatan kita manusia. Sedikit dari Allah itu ya sangat besar bagi kita. Misalnya sedikit Allah turunkan peringatan, ya bisa berupa penyakit. Itu bagi kita, bagi manusia itu ya seperti lautan. Lebih besar daripada lautan. Makanya lebih berat. Intinya apapun itu yang terjadi pada kita kembalikan lagi kepada Allah, semuanya pasrahkan lagi kepada Allah. Intinya kalaupun misalnya Allah memberikan kesembuhan itu tidak susah, tinggal kun payakun pasti sembuh, tidak harus ada perantara, harus begini begitu, tidak harus. Kalau misalnya Allah mau memberikan sembuh ya sembuh, otomatis sembuh. Nah makanya itu berarti harus ada proses, ini seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan medianisasi kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita yang ada di sini sebagai pelajaran buat kita semua. Juga tetap dukung kami terus. Mudah-mudahan kita lebih bisa memberikan banyak manfaat. Intinya kita mencari banyak manfaat, khususnya buat kami semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudara yang menonton channel ini. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.